Awalnya, saya enggan untuk menanggapi pertanyaan ini karena orang awam sekalipun pasti tahu hal yang seperti ini jelas keliru. Tetapi kemudian, setelah saya mendapatkan adanya beberapa pihak yang justru mencari pembenaran dan pembelaan, yaitu dengan mengangkat sebuah riwayat bahwa Rasul SAW pernah mempersilahkan orang-orang Nasrani Najran untuk beribadah di dalam Masjid Nabawi. Padahal jelas, menggunakan riwayat tersebut sebagai dalil untuk membolehkan agama lain beribadah di dalam masjid, itu kekeliruan yang sangat fatal. Baiklah. Berikut ini 8 penjelasan kami tentang masalah ini. Yang pertama, riwayat tersebut adalah riwayat yang lemah, tidak disebutkan dalam kitab-kitab induk hadis manapun. Yang kedua, riwayat tersebut adanya tercantum di dalam kitab tafsir dan kitab sejarah. Dalam Tarikh Ibnu Ishaq, jalur periwayatannya diambil dari Muhammad bin Ja'far bin Zubair, yang mana jelas bahwa Muhammad yang merupakan cucu Zubair bin Awam radhiyallahu anhu tidak mungkin bertemu dengan Rasulullah SAW. Kemudian dalam tafsir As-Sa'labi disebutkan jalur periwayatannya ada yang dari Muhammad bin Marwan As-Saddi, yang mana mayoritas ulama hadis melemahkan rawi yang satu ini. Kemudian jalur selanjutnya adalah dari Abdullah bin Ja'far Ar-Razi, yang menerima periwayatan tersebut dari Rabi ibn Anas, yang mana kemudian para ulama mengatakan apabila dua rawi ini bertemu, maka hadisnya lemah. Maka secara kesimpulan, jalur periwayatan kisah ini adalah lemah sehingga tidak bisa digunakan sebagai dalil. Yang ketiga, seandainya saja periwayatan tersebut bisa diterima, bukan untuk melegalkan semua agama boleh beribadah di dalam masjid. Kita perlu tahu orang-orang Nasrani Najran itu adalah yang nenek moyangnya dikisahkan dalam surah Al-Buruj, yang mereka adalah orang-orang beriman yang dibantai oleh Raja Zalim dari Yaman, yang bernama Dzunwas, yang mana kemudian anak keturunan mereka ini yang bertemu dengan Rasul SAW, mereka masih sangat mirip dengan ajaran Nabi Isa yang murni. Sehingga tata cara ibadah mereka tidak seperti tata cara ibadah orang-orang Nasrani hari ini. Mereka masih ruku dan sujud seperti yang dilakukan oleh sebagian sekte Nasrani dan orang-orang Yahudi yang bahkan sampai hari ini masih bisa kita temui. Yang keempat, riwayat tersebut dijadikan oleh para ulama sebagai bahan bahasan untuk menentukan hukum tentang orang-orang non-muslim yang masuk ke dalam masjid. Apakah boleh atau tidak? Bukan untuk membolehkan mereka beribadah di dalam masjid. Kalau masuk masjid saja, itu sebagian ulama melarang. Lalu bagaimana dengan sampai beribadah di dalamnya? Yang kelima, ini sifatnya kasuistik. Rasulullah SAW dalam bahasa yang benar di hadis itu bukan mempersilahkan, tetapi membiarkan. Ketika mereka mulai ibadah di salah satu tepi masjid, itu beberapa sahabat tidak meringkusnya, tetapi Rasul melarangnya. Seperti kasusnya ketika ada orang Badui masuk ke dalam masjid dan kemudian pipis di dalam masjid. Saat para sahabat tidak meringkusnya, Rasul melarang. Karena tentu kalau diringkus, dikejar, akan membuat najis itu tersebar kemana-mana. Tentu hadis ini tidak bisa kemudian menjadi dalil bolehnya atau membiarkan orang lain pipis di dalam masjid. Sama dengan riwayat tersebut, jika memang riwayat itu bisa diterima, dengan membiarkannya, Rasulullah SAW memberikan semacam pesan bahwa sumber ajaran yang beliau bawa itu sama dengan apa yang dibawa oleh Nabi Isa alaihissalam. Hal ini terbukti begitu mereka kembali ke Najran, sebagian besar mereka telah masuk ke dalam agama Islam. Yang keenam, sebagian ulama menjadikan bahasan hadis ini adalah untuk menentukan hukum bolehnya orang di luar Islam masuk ke dalam masjid atas izin takmir atau kaum muslimin setempat, tetapi tidak untuk Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Yang ketujuh, tentang larangan umat lain beribadah di dalam masjid, menyembah Tuhan selain Allah, itu tegas dan jelas. Jangankan orang di luar Islam, orang Islam saja tidak diizinkan menyembah Tuhan selain Allah atau menyembah siapapun di dalam masjid kecuali Allah Subhanahu wa taala. Allah taala berfirman, "Wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada." Sesungguhnya masjid itu adalah kepunyaan Allah. Jangan engkau menyeru menyembah siapapun di dalamnya selain Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika menjelaskan ayat ini, Al-Imam Ibnu Rajab mengatakan, "Fakama annahum la yumkinuna min fi'li ibadatihim fil masajid, fakadzalika la yanbaghi lil muslimin an yusallu salawatihim fi ma'abidil kuffar allati hiya mawdi'u kufrihim." Sebagaimana orang-orang di luar Islam itu tidak boleh beribadah di dalam masjid-masjid, demikian juga hendaknya orang muslim tidak menyembah Allah di tempat ibadah-ibadah mereka, yang mana tempat ibadah tersebut adalah sumber kekufuran mereka. Yang kedelapan, para ulama telah sepakat tentang masalah ini. Jika alasannya tentang bab toleransi, Anda tidak akan kekurangan dalil bagaimana ajaran toleransi dalam Islam. Makna toleransi dalam Islam itu bukan berarti kita menyamakan agama lain dengan agama kita, apalagi kemudian mencampur ajaran agama lain dengan agama kita. Sebagai contoh, namanya toleransi. Kalau ada orang misalnya sarapan pagi, yang satu minum teh, yang satu ngopi. Yang namanya toleransi adalah yang tidak suka kopi minum tehnya, dan yang suka kopi minum kopinya tanpa mengganggu yang minum teh. Jangan sampai atas nama toleransi, kemudian antara teh dan kopi itu dicampur, maka dengan ini justru yang minum kopi tidak akan bisa menikmati kopinya, yang minum teh tidak akan bisa menikmati tehnya. Maka hal yang seperti ini tidak ada kaitannya sama sekali dengan bab toleransi.
bahkan tidak bisa dikatakan menghormati. Justru ini lebih tepatnya pelecehan, melecehkan agama Islam sendiri dan juga melecehkan agama yang bersangkutan.